disanjung sembah-sembahnya, surga bumi pun nyanyikan. Kau Bapa, Kau Bapa yang kekal, Maha Kuasa. Kau disanjung sembah-sembahnya, surga bumi pun serukan. Segenap hati kami katakan Haleluya, haleluya. kudus, kudus, Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. puji Tuhan, shalom. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Cok, papi duduk sini.
This is our prayer. That you heal our land as we humble ourselves and pray. Ini link As we turn from our wicked ways, you would kita hear bukan di grup our prayers from heaven saya, tapi udahlah mereka and you heal our land. jangan lupa di wakaf sinar ini. Ya, karena nggak mau menerima. Yang kan kalau 9 lagi mereka bilang. Udah, terus apa Lalu lagi? yang ininya kan kok Papi nge-lag ya apa Papi? Minggu depan nak pakai ini aja, ini ya, pakai itu aja host ya. Pakai laptopnya Kak Steren ya. Hostnya. Nanti coba lihat hasilnya nanti ini. Hasilnya itu Tadi ngebel itu. Udah, ini. Ya yang ini. Ini passwordnya harus diingatkan itu, kalau enggak nanti mereka tahu. Oke. Udah tahu lah. yang di handphone itu tinggal itu aja dia. Kalau yang link itu tinggal klik yang biru. Ya. Klik link biru gitu aja dia. Tapi bilang ya nanti Nanti klik ada link link biru. juga. Sebetulnya mic-nya ini agak jauh ke sini pun bisa nanti. Jadi semua kedengaran gitarmu itu masuk juga. Aku main di sini aja. Ah, itu pun boleh. Di sini aja cium nggak apa-apa. Kedengaran tuh. Bang kamu tadi nggak jadi mana lah. Apanya yang mau di ini? Apa? Link biru. Kamu aja yang bikin cium. Klik link biru. Coba nggak masuk ininya. Coba Yang cek- mana? cek- cek Facebooknya. aja. Bagi Bapak Ibu yang mau berjoin kan? Oh, enggak. Enggak ya? Bagi Bapak Ibu yang mau di Facebook, Kenapa ini? Oh, gitu. Oh, desktopnya. Bapak Ibu yang mau bergabung di Facebook silakan klik link ini, link biru ini. Nah, nanti kalau bagi siapa yang mau bergabung di Zoom, silakan klik ini dan masukkan passwordnya. Nggak perlu. Oh, Klik biru Nah. nggak perlu. klik aja linknya. Nggak perlu password itu. Kecuali kalau mereka masuk join lihat itu baru klik Klik di link biru di atas. Oh ya dicontek dia kayak gitu. Kamu nggak bisa bikin dashboard. Klik link biru ini gitu. udah nggak ada untung hijau nih. Oh, Nggak dong. Lalu Papi bikin lagi satu lagi yang ini. oh. Itu kan untuk Kalau Facebook. kalau oh Facebook tadi tuh. Ya. Ah, Nah, baru bagi Bapak Ibu yang mau bergabung di ini, di Zoom. di Zoom, Undang juga lewat ini bisa juga nanti. Undang aja lewat ini. lewat apa? Lewat ini. Lewat live. Sebelum nanti mulai, nanti kan perkenalan lah, pengumuman lah gitu sebelum ini nanti. Oh, Di Zoom, Pakai terus silakan klik link biru. Udah mati. Jangan lupa passcode-nya. Jangan lupa passcode-nya. Nggak perlu. Nggak perlu password. Mau lo masuk itu, mau lo minta password baru, masukkan password kafling lama. Kan bisa diisi kan? Pasti tanya nanti itu mereka di situ. Ini udah ada yang masuk. Hah? Udah ada yang masuk satu orang. Zoom. Ya, kan sebetulnya kan mereka sudah punya semua yang anak-anak sekolah kan. Iya, ini anak-anaknya yang bikin ini. Ini oma-oma ini. Halo, berarti Halo. kalau mau dia ngomong, naikkan ini. Ini kan naikkan ini. Nanti naikkan 910. Ini matikan aja ini. Enggak kita pakai. Naikkan master. Dia belum buka itunya, mic-nya kayaknya dia belum buka itu. Udah lah. Belum. Oh, belum. Itu ada. Kan belum muncul. Tuh, dia udah ngomong tapi belum muncul. Iya. Kalau dia pakai handphone bilang klik yang ini bilang. Ada yang tanda data sebelah kiri itu diklik bilang. Nah, ngomong nanti dari situ. Dia belum dengar itu. Iya. Ada yang harus diklik. Dia belum tahu kan harus diklik dia. Oh, ini Oma ini. Iya. Klik dia yang ada. Tapi ngomong lah. Ngomong dari situ. Shalom, Oma. Shalom. Belum dengar dia. Karena biasanya harusnya. Oh, sudah.
Shalom, Oma. Shalom. Shalom, Oma. Pencet. Ini dibuka nggak? Shalom, Oma. Salam Papi. Ya. Sudah dibuka itunya ya? Sudah Papi. Ya. Sudah Papi. Tapi nanti selama firman Tuhan ditutup ya. Ditutup mic-nya nanti ya. Oh gitu. Oh iya ya Papi. Mikoma. Oh mic saya tutup Pi. Nanti kalau sudah mulai, Oma. Oh Papi. Ya, belum. Masih ada 7 menit lagi, Oma ya. Oke Papi. Udah dibeli nih. Sini. Tinggal record. Kamu record di sini. Record di situ juga boleh. Kamu kasih aja ke host itu. Nanti bisa record sendiri dia. Pasang ini apa? Hidupkan nasi. AC. Mana AC? Ya. Nanti sudah oke kan? Ya, puji. Ya, pokoknya live gitu. Sip. Beli malah bikin. Ada. Ya, kita tunggu 6 menit lagi ya, Oma. Iya Papi. Ya. Oma peserta pertama ini. Ini nggak bisa dimundurin, nak. Apanya? Ini nggak bisa dimundurin. Papi bisa lihat. Lagunya apa, nak? Haleluya. Ini siapa ini yang ini? Nggak ada. Ini siapa? Masih lama. Siap ya? Oke, let's go. Penasaran banget kira-kira Itu si Rusma. konsep Blackpink terwujud dari Chris. Udah kecilkan. Ini siapa ini? Adik, itu si Johan. Adiknya. Salam ganteng. Aser. Salam Aser. Ya, shalom. Mana lagu itu, nak? Kerajaan Allah itu. Aser. Aser. Dada Aser. Dadah. Dada Aser. Jangan, nggak boleh begitu. Ini satu lagi orang. Ini siapa itu yang belum bisa kelihatan namanya? Oh, Jo. Oh, Itu dulu siapa? ya, mati. Mama. Halo, Aser. Kakak. Ayo. Halo. Ya. Aser. Dadah. B.
Tanggal berapa sekarang? 4. 24 ya? Oh itu mati. Ini siapa ini? Ini Mama siapa? Jos. Shalom Mak Jos. Shalom Mak Jos. Omong nggak tergeser-geser. Enggak ada gelangnya ini. Belum? Enggak. Ini banyak. Kalau nggak kotoran apa kok lo? Bukan rokokan. Nanti balik ke belakang. Sana. Shalom. Shalom Mak Jo, shalom Oma. Pak Johan. Shalom Pak Johan. Mungkin suara kita jangan kedengaran. Karena dia nangis semua. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita perdana untuk ibadah live streaming dan juga Zoom ya. Jadi kita memulai ibadah Zoom malam ini juga. Tapi bagi Bapak dan Ibu yang mau tetap di Facebook, ibadah live streaming tetap bisa mengaksesnya. Jadi mari kita mulai ibadah malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita terus diperlengkapi dari kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Engkau selalu mengasihi kami. Kasih-Mu yang dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau Bapa yang mengasihi kami.
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sungguh Engkau nyata ya Bapa, sungguh Engkau nyata
mengasihi kami. Kami adalah anak-anak-Mu, Bapa. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sempurna, yang Kau nyatakan lewat anak-Mu. Haleluya. Sebab itu tiada alasan kami tidak memuji-Mu, tidak menyembah-Mu, ya Tuhan. Tiada alasan bagi kami tidak menyembah-Mu, ya Bapa. Sebab Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, memilih kami menjadi anak-anak-Mu, ya Bapa. Haleluya. Hirara masye, raramaya, raramaya, raramaya maso. Haleluya. Haleluya. Sungguh Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur. Terima kasih. Kalau kami Tuhan mengingat kebaikan-Mu, sungguh tiada alasan bagi kami untuk tidak memuji-Mu, tidak menyembah-Mu. Kasih-Mu yang sempurna, yang telah Engkau nyatakan lewat kematian anak-Mu di kayu salib, membuat kami tidak bisa tidak menyembah-Mu, Bapa. Membuat kami tidak bisa memuji-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sungguh nyata, kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Kalau sampai malam ini kami terus boleh menikmati anugerah-Mu, kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah memperoleh kemenangan di kayu salib, dan kami boleh mendeklarasikan dan mengambil kemenangan itu untuk setiap persoalan dalam hidup kami. Engkau telah menyelesaikannya, Tuhan. Kami tinggal berangkat dari kemenangan-Mu menjadi kemenangan kami, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami bersyukur malam ini kembali Engkau perlengkapi kami lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Terima kasih, Bapa. Kami bersyukur Terima kasih. untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah Bapa dan mau melakukannya. Terima kasih untuk roh hikmat, roh wahyu, dan pengertian. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur dan siap menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu, anak-anak muda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan menyambung, saya sudah janji, kita akan menyambung kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar hari Minggu kemarin. Kebetulan saya di ibadah 2, tidak saya melayani ya, istri saya. Tapi di ibadah 1 saya diundang untuk kedua kalinya di GBI Panbil Mall. Waktu pertama diundang kira-kira 2-3 bulan kemarin saya tidak bisa. Jadi ketika diundang lagi ya saya tidak enak. Itu teman kita sama-sama otonom kemarin, pelayanan Pak Cia. Nah jadi
Bapak Ibu anak muda yang ibadah 2, yang saya instruksikan untuk menonton ibadah live streaming hari Minggu. Oh, sudah didengar apa belum ya? Nah, jadi saya ulas sedikit ya. Kebenaran firman Tuhan yang dibagi hari Minggu kemarin adalah kita melanjutkan apa yang kita telah dengar 1-2 bulan terakhir ini, yaitu pekerjaan roh agamawi, yaitu supaya kita tidak memisahkan antara hidup kita dalam ibadah sehari-hari, ibadah kita di gereja dengan hidup kita sehari-hari. Kalau itu terpisah berarti itu pekerjaan agamawi. Dan mari kita lihat, setelah saya bahas minggu kemarin, kita lihat akar permasalahannya. Dari mana duluan bekerja roh agamawi itu? Nah, itu kita tarik 3.500 tahun sebelum tahun ini, kira-kira 1440 Masehi lah, sebelum Masehi. Yaitu di zaman ketika Musa membawa orang Israel keluar dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir mau menuju ke tanah perjanjian. Nah, kita sudah baca kemarin dari Keluaran 24 ayat 3-7 bahwa latar belakang dari ayat itu adalah ketika Tuhan mengajak orang Israel melalui Musa di Keluaran pasal 20, di Keluaran pasal 19-20 untuk bertemu dengan Tuhan di kaki Gunung Sinai. Tetapi mereka menolak. Lalu mereka berkata kepada Musa, engkaulah yang berbicara kepada Tuhan dan nanti engkau berbicara kepada kami. Lalu tibalah di Keluaran pasal 24, mereka berkata kepada Musa, apapun yang difirmankan Tuhan bagi kami setelah Musa membacakan seluruh hukum Taurat itu sekitar 600 lebih hukum Taurat. Dan 350 diantaranya adalah berisi hukum Taurat yang harus dilakukan. Dan kira-kira 250 lebih yang hukum Taurat berisi kalimat yaitu jangan, jangan, jangan. Misalkan membunuh. Nah, jadi mereka meresponi hukum Taurat yang dibagikan oleh Musa itu, yaitu apapun yang difirmankan Tuhan kepada kami, kami akan lakukan. Jadi mereka seolah-olah menantang. Coba bayangkan Bapak Ibu, 350 tambah 250, 600 lebih hukum Taurat, kira-kira bisa enggak mereka lakukan? Nah tentu ini enggak bisa. Ini mengecewakan. Jadi perjanjian lama ini, disitulah letaknya perjanjian lama. Nah perjanjian lama ini digugurkan atau tidak bisa digenapi oleh orang Israel, bangsa Yahudi. Nah, sehingga waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, lalu sebelum cerita tentang Tuhan Yesus, Rasul Paulus adalah anggota Sanhedrin, murid Gamaliel yang paling, kalau kita baca di Filipi pasal 3, ayat 6-9 dikatakan bahwa aku melakukan hukum Taurat tidak bercacat, dia bilang. Tetapi kalau kita baca di Roma pasal yang ke-7 ayat 14-15 dikatakan apa yang baik yang ada padaku, yang tidak baik itulah yang kulakukan. Artinya hukum Taurat tidak bisa menggenapi tabiat dosa, tidak bisa melawan tabiat dosa atau kodrat dosa. Jadi Rasul Paulus mengalami frustasi. Aku manusia celaka, dia bilang. Di Roma pasal 7 itu. Nah, jadi kita lihat Rasul Paulus mengalami frustasi yang berat. Dan coba kita lihat lagi, maju lagi ke zaman Martin Luther, Bapak Gereja Protestan ya. Dan dia berkata juga, dia juga
konsentrasi untuk melakukan seluruh firman Tuhan. Dan dia berupaya untuk melakukan firman Tuhan, tetapi dia melihat bahwa dia kalau berhasil melakukan firman Tuhan hari ini, besok gagal. Dia berhasil melakukan pagi hari, sorenya udah gagal. Jadi dia tulis semuanya daftar kegagalan dia melakukan firman Tuhan. Dan dia tulis semua dosa-dosa yang dilakukan. Dan itu membuktikan bahwa dia tidak bisa dengan kekuatannya sendiri untuk melakukan firman Tuhan. Nah, jadi Martin Luther pun mendisiplin dirinya. Dia mencambuk dirinya sampai berdarah-darah. Coba bayangkan sampai begitu semangatnya dia untuk memenuhi firman Tuhan. Nah, lalu dia pun dengan cara radikal tidur di musim dingin di tanah, di luar rumah begitu, sampai dia mengalami kelemahan tubuh dan teman-temannya mengangkat dia masuk ke dalam rumah. Nah, itu Martin Luther, Bapak Gereja Protestan. Nah, lihat, kita lihat lagi Mother Teresa. Mother Teresa yang terkenal dengan pelayanannya di Kalkuta, dia betul-betul tidak ada duanya. Pelayanan dia, pelayanan yang betul-betul tidak ada yang bisa mengkopi. Dan luar biasa, Mother Teresa. Dia melayani orang yang penyakit kusta, dan dia betul-betul, kita betul-betul kagum akan pelayanan Mother Teresa. Tetapi di akhir hidupnya dia menuliskan bahwa begitu besar kasih Tuhan, tetapi aku di dalam kesendirian, di dalam keheningan, sehingga tidak ada yang bisa menjamah jiwaku. Artinya di akhir hidupnya dia mengalami kekosongan. Padahal dia terkenal dengan pelayanan yang luar biasa. Dan itu adalah tokoh-tokoh yang terkenal, baik Musa di Perjanjian Lama, dan juga Rasul Paulus, dan juga Bapak Martin Luther dan Mother Teresa. Mereka adalah contoh-contoh daripada tokoh-tokoh di Alkitab dan tokoh Perjanjian Baru yang berjuang untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi mereka gagal. Nah, inilah dasar dari melakukan hukum Taurat. Nah, tetapi di Ibrani pasal 7 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Artinya, kalau imamat perjanjian lama itu berubah, diganti dengan imam perjanjian baru, menurut peraturan Melkisedek, itu otomatis berubah hukum Taurat itu. Maka di Ibrani pasal 8 ayat 10-11 dikatakan, inilah perjanjian yang baru kuadakan kepada bangsa Yahudi, yaitu aku tidak mengingat-ingat lagi dosa pelanggaran mereka, dan aku akan menaruh hukum-hukumku di akal budi mereka dan menulisi hukum-hukumku di hati nurani mereka. Jadi tidak perlu lagi seseorang dengan yang lain mengatakan kenallah Tuhan. Sebab Kristus, pengharapan akan kemuliaan itu masing-masing telah tinggal di hati orang percaya. Dan juga Roh Kudus itu juga telah tinggal di hati orang percaya. Jadi sesungguhnya kalau kita tekun ya mendengarkan firman Tuhan, jadi khotbah di ibadah raya, khotbah yang kita dengar di YouTube, khotbah yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan, itu hanya mengkonfirmasi saja apa yang telah kita dengar dari Tuhan secara langsung. Jadi begitu. Nah, lalu kita bahas tentang keimamatannya Tuhan Yesus. Waktu Yesus datang ke dunia ini, dia juga diinterogasi oleh imam-imam di Perjanjian Lama. Nah, waktu itu
Kira-kira begini bahasanya ya. Imam-imam di Tabernakel Musa itu bertanya kepada Tuhan Yesus, mana surat-surat bukti bahwa engkau adalah seorang imam? Yesus menjawab, oh enggak ada. Lalu kamu dari suku apa? Dari suku Yehuda. Oh, dari dulu juga imam yang ada di ruang Tabernakel Musa itu adalah dari imam Lewi. Jadi kamu tidak masuk syarat sebagai imam. Nah, waktu itu belum disingkapkan seperti sekarang. Nah, tetapi kalau kita pelajari di Keluaran 19 ayat 3 sampai 6, dari semula Tuhan mau membuat bangsa Israel ini adalah kerajaan imam. Artinya seluruh suku Israel, 12 suku Israel itu menjadi imamat yang rajani. Nah, nanti Bapak Ibu boleh baca, saya lupa membagikannya, saya tertinggal membagikannya di ibadah raya kemarin. Tetapi ketika mempersiapkan ini, Roh Kudus ingatkan kembali. Nah, jadi dari semula suku apapun bisa menjadi imam. Tetapi karena mereka menolak bersekutu dengan Tuhan, lalu dibuatlah suku Lewi menjadi suku imamat. Nah, jadi walaupun Tuhan Yesus dari suku Yehuda sebetulnya layak dia menjadi imam. Nah, tetapi ditolak. Ditolak karena memang para imam waktu itu mungkin tidak tahu ya. Nah, begitu. Nah, jadi mari kita lihat malam ini kita akan mendengar bahwa putusnya kita dari perjanjian lama, walaupun perjanjian lama itu tetap tidak bisa dihapus. Itu tetap diingat sampai kedatangan Tuhan Yesus. Ya, 1 iota pun tidak bisa berkurang. Tetapi perjanjian lama itu telah masuk usianya, itu bahasa Alkitab. Kalau bahasa sekarang udah expire. Kita masuk ke perjanjian baru. Nah, coba kita buka lagi dulu. Ibrani pasal 8 ayat 10 dan 11. Ibrani pasal 8 ayat 10 dan 11. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka. Tadinya perjanjian lama itu hukumnya Tuhan itu ditaruh di 2 loh batu. Dan juga yang 600 lebih itu ditaruh akhirnya di buku. Nah, tetapi sekarang di perjanjian baru dikatakan aku akan menaruh hukumku ke dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Ini sudah kita bahas ya beberapa minggu yang lewat. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 11, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Nah, lihat, jadi mari kita lihat perbedaan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nah, kita sudah bahas akar apa namanya ya? Akarnya bisa muncul roh agamawi. Roh agamawi bekerja dari hukum Taurat. Nah, lalu adat istiadat yang ada di seluruh bangsa-bangsa di dunia ini tidak ada yang lebih tinggi dari adat istiadat orang Yahudi. Artinya kita tidak boleh membanggakan adat istiadat kita lebih dari Tuhan. Sedangkan kepada hukum Taurat saja dia kalah. Sebab hukum Taurat atau adat istiadat Yahudi itu berasal dari Tuhan langsung. Gitu, walaupun melalui Musa. Tetapi itu aja tetap lebih rendah kualitasnya dari hukum perjanjian baru. Itulah yang kita hidupi sekarang ini.
Jadi mari kita lihat bahwa hukum perjanjian baru, bukan hukum ya, perjanjian baru yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam Kristus Yesus, itu adalah hukum kasih karunia. Gitu ya. Nah, hukum kasih karunia itu adalah, kasih karunia itu adalah bahasa ya simpelnya adalah kemampuan Allah. Artinya sesuatu yang tidak pantas kita terima, itu kita terima. Begitu, itu kasih karunia. Nah, sama artinya kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tetapi benar-benar oleh karena Yesus mati di kayu salib, karena Bapa mengutus Dia untuk mengasihi kita supaya kita tidak mati oleh dosa pelanggaran kita. Jadi itu tidak pantas kita terima, tetapi jadinya kita terima. Nah, kira-kira begitu juga terjemahan dari kasih karunia ini. Kalau kita buka Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Lihat Bapak Ibu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada anaknya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah lihat, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu firman yang telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dikatakan kemuliaan yang kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, itu Yesus yang di dalam kita itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi ini tidak kebetulan Bapak Ibu. Kasih karunia itu kita terima lewat kebenaran atau lewat firman Tuhan atau lewat kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Waktu kita menerima, misalkan dulu kita menerima, kamu harus mengampuni orang itu. Nah lihat Bapak Ibu, waktu kita menerima firman itu, di dalamnya ada, yaitu ada kehendak Tuhan, ada kebenaran, ada roh yang bekerja, ada iman. Di dalam firman itu ada iman, yaitu hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus Kristus itu tinggal di dalamku. Dan iman kita itu kita bisa raih hanya lewat percaya kepada firman yang telah kita dengar. Nah, waktu kita percaya kepada firman yang telah kita dengar, disitulah kita menerima kasih karunia itu. Jadi iman itu bukanlah sesuatu yang menggerakkan Tuhan. Bukan. Misalkan kita mengklaim kendaraan, mengklaim rumah, tapi kita belum tahu bahwa itu kehendak Tuhan bagi kita apa enggak. Apakah Tuhan mau memberkati kita? Tetapi kita klaim, itu mah bukan iman, itu keinginan. Ada banyak orang Kristen salah menerjemahkan iman. Iman itu gift, iman itu pemberian dari Tuhan. Iman itu kita terima ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita mendengarkan kehendak Tuhan. Di dalamnya ada iman. Lalu kita mau merealisasikannya hanya dengan percaya. Nah, coba kita buka Yohanes pasal 6. Ayat yang ke-29. Atau dari ayat 28 lah. Dari ayat 28. Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai 29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat? Supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yaitu hendaklah kamu percaya
kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi pekerjaan kita sebenarnya di mata Tuhan percaya kepada Dia yang diutus Allah. Nah, Dia itu adalah tadi firman yang telah menjadi manusia. Nah, waktu kita menerima firman, misalkan seperti yang saya bilang tadi, ampuni dia. Misalkan kita mendengar suara dari Tuhan, ampuni dia. Nah, kita menerima iman di dalamnya. Iman di dalam kebenaran, iman di dalam firman Tuhan yang telah diberikan. Kita harus berani percaya. Nah, kenapa Tuhan perintahkan mungkin kita untuk mengampuni dia? Nah, mungkin saja orang tersebut pernah menjengkelkan kita, pernah menjolimi kita, pernah membuli kita. Nah, tentu ada tantangan waktu kita mendengar firman Tuhan itu. Loh, kenapa Tuhan? Bukankah dia yang membuli saya? Bukankah dia yang menjolimi saya? Nah, tentu ada tantangan. Nah, tantangan inilah salib. Inilah salib. Ini bukan pekerjaan darah Yesus. Ini pekerjaan salib. Inilah yang Tuhan katakan, barang siapa mau mengikut aku, hendaklah dia memikul salibnya setiap hari. Menyangkal dirinya, menyangkal kehendaknya, dan rela kehilangan nyawa. Jadi salib itu bukan penderitaan, bukan kemiskinan, bukan sakit penyakit, Bapak Ibu. Salib itu adalah ketaatan karena percaya kepada firman Tuhan yang kita dengar. Itu salib. Ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah, iman yang diberikan Tuhan kepada kita waktu kita mendengarkan firman Tuhan atau kebenaran Tuhan, itu sebetulnya imannya Tuhan loh. Makanya diberikan kepada kita. Waktu kita terima, merealisasikan iman itu, merealisasikan kita bisa mengampuni orang yang Tuhan suruh itu. Kita hanya bisa merealisasikannya lewat percaya. Itu yang dikatakan. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada yang telah diutus Allah. Jadi jangan sembarangan iman, mengklaim-klaim iman. Enggak. Iman itu pemberian Tuhan. Dan itu dilepaskan Tuhan kepada kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Waktu kita mendengarkan perintah Tuhan, firman Tuhan, pada umumnya bertabrakan dengan kenyataan. Bertabrakan dengan kehendak kita. Pada umumnya perintah Tuhan. Nah, makanya iman itu kontralogik pada umumnya. Kontralogik dengan pikiran kita. Iman itu tidak sama dengan logika. Tidak sama dengan logika. Iman itu di atas logika. Gitu. Di atas intelektual. Nah, kalau intelektual itu bekerja dalam pikiran. Itu bekerja kalau kita melihat bukti. Itu intelektual, itu pikiran, itu logika. Kalau kita telah melihat bukti, baru percaya. Nah, kalau iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ibrani 11 ayat pertama. Jadi mari kita lihat bahwa iman itu adalah pemberian Tuhan. Di sanalah anugerah Tuhan. Jadi anugerah Tuhan bukan hanya pekerjaan di salib, tetapi juga bukan hanya pekerjaan di salibnya Tuhan Yesus waktu dia mencurahkan darahnya, keselamatan kita pertama. Enggak, tetapi dalam mengikut Tuhan, kita juga harus mempergunakan iman. Dari situlah kita terima kasih karunia dari Tuhan. Nah, mari kita lihat. Kita sekarang membedah antara cara kerja dari perjanjian lama, yaitu melakukan hukum Taurat dengan hukum perjanjian baru. Nah, kita telah melihat dari cara kerja agama lewat hukum Taurat. Orang Israel gagal melakukan satu, gagal melakukan semuanya. Itu intinya. Dan coba kita buka
Roma pasal 11 ayat 32. Ini perlu diulang Bapak Ibu. Saya sudah bagikan memang hari Minggu kemarin, tetapi ini sangat pokok sekali untuk melihat cara bekerjanya hukum Taurat dan menjembatani kita untuk masuk ke perjanjian baru. Lihat. Roma 11 ayat 32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semuanya. Jadi kalau kita mengandalkan ketaatan melakukan hukum Taurat, sama seperti tokoh-tokoh tadi, Rasul Paulus gagal, frustasi. Martin Luther juga gagal, sampai mencampur dirinya berdarah-darah. Mother Teresa juga membuat tulisan yang sangat memilukan di akhir hidupnya. Dan mari kita lihat, kalau kita mengandalkan fokus melakukan hukum, Tuhan katakan, Tuhan telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Tujuannya apa? Supaya ia dapat menunjukkan kemurahannya. Supaya ia dapat memberikan kasih karunia-Nya. Wow. Lihat dahsyatnya kasih karunia itu. Lihat Bapak Ibu. Supaya ia menunjukkan kemurahannya. Nah lihat, agama-agama lain berlomba untuk melakukan hukum. Kalau mereka mau masuk surga, berlomba melakukan hukum. Dengan semoga kalau melakukan hukum-hukum, mereka bisa masuk surga. Tetapi Tuhan telah berkata, Tuhan telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Tetapi bukan berarti ini melegalkan kita untuk tidak taat. Tetapi malah kita tertolong gitu oleh kasih karunia, oleh kemurahan dari Tuhan, sehingga kita bisa sempurna di mata Tuhan. Bisa nangkap Bapak Ibu? Malah menolong kita, karena Tuhan mengatakan begini, Allah telah mengampuni setiap dosa pelanggaran kita, dan Dia tidak mengingat-ingatnya lagi. Coba masih ingat enggak Bapak Ibu? Satu tokoh di perjanjian lama yang gaya hidupnya gaya hidup perjanjian baru. Yaitu siapa? Daud. Lihat. Di Kisah Rasul pasal 13 ayat 22 dikatakan, dia telah menemukan Daud bin Isai yang telah melakukan segala kehendakku. Dikatakan hatinya berkenan kepada Allah Bapa. Padahal kita tahu kan, Daud itu melakukan dosa, pembunuhan berencana, dan juga dosa-dosa yang lain. Jadi mari kita lihat, apa di mata Tuhan? Dikatakan, Daud melakukan segala kehendak. Makanya dia gaya hidupnya gaya hidup perjanjian baru. Tuhan tidak mengingat dosa-dosa dari Daud. Bahkan dia berkata, yang melakukan segala kehendakku. Nah, apalagi kita gereja perjanjian baru. Wow. Luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Nah, sekarang mari kita lihat dulu Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Kita akan membahas perjanjian baru ya. Hidup dalam kasih karunia. Lihat. Kolose pasal 2 ayat 9 sampai 10. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan Yesus itu sekarang ada di dalam kita. Coba lihat Bapak Ibu. Kita lihat. Di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan.
Dan Yesus itu sekarang berdiri. Nah, berarti waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berarti pada saat itu juga mengalami kepenuhan kealahan. Itulah kasih karunia. Oh, lihat Bapak Ibu. Tidak ada agama yang mengatakan bahwa Tuhan yang itu ada di dalam hidup umatnya. Enggak ada. Enggak ada kebenaran seperti itu. Enggak ada kebenaran yang diajarkan oleh agama-agama lain. Tuhannya selalu yang hebat itu ada di luar. Tetapi inilah rahasia yang dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Nah, di perjanjian lama, Yesus belum ada di zaman Daud. Abraham, bapak orang beriman itu. Musa, Elia, Henok. Belum ada. Yesus belum ada. Roh Kudus belum tinggal. Hanya hinggap. Jadi mereka tidak mengalami kepenuhan kealahan. Ayat 10, kita lanjut. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Nah, dipertegas lagi. Kamu telah dipenuhi di dalam Kristus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Apalagi yang perlu kita takutkan Bapak Ibu? Apalagi? Sementara Yesus itu telah tinggal di dalam hidup kita. Kita mengalami kepenuhan kealahan. Inilah yang tidak kita sadari selama ini Bapak Ibu. Wow. Luar biasa enggak Bapak Ibu? Dan ini yang disebut kasih karunia. Nah, kalau firman ini datang kepada kita malam ini, di dalamnya ada iman. Dan untuk merealisasikan kita mengalami kepenuhan kealahan, modal kita hanya percaya. Kalau kita percaya dengan firman Tuhan yang kita dengar, maka digenapilah itu dalam kehidupan kita. Anugerah bahwa kita mengalami kepenuhan kealahan, itu pun kita terima. Amin Bapak Ibu. Nah lihat. Kita buka lagi Ibrani 11. Ibrani pasal 11 ayat 39 dan ayat 40. Ibrani 11 berbicara tentang saksi-saksi iman, baik tokoh perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, ini dibedakan oleh Paulus. Lihat Bapak Ibu. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ini menunjuk kepada tokoh-tokoh perjanjian lama. Mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Tokoh-tokoh yang kita kagumi. Abraham, Musa, Yakub, Ishak. Semua tokoh-tokoh di perjanjian lama. Elia. Mereka semua melakukan kesaksian yang baik. Tetapi semua janji tentang menunjuk kepada Tuhan Yesus, mereka tidak terima. Siapa yang menerima? Kita gereja perjanjian baru. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Dari sana keluarlah perenungan. Yaitu begini. Sekalipun hebat Daud, sekalipun hebat Abraham, sekalipun Musa orang yang paling lembut hatinya di muka bumi ini dikatakan, dan siapa lagi tokoh-tokoh perjanjian lama, kita tidak akan menggantikan hubungan kita dengan Tuhan dengan hubungan antara Tuhan dengan mereka. Baik itu dengan Paulus juga, tokoh perjanjian baru. Karena kita masing-masing punya hubungan dengan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus artinya dan juga Roh Kudus telah hadir dalam pribadi kita masing-masing. Jadi kita memiliki kespesialan masing-masing.
Untuk lebih jelasnya ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Lihat Bapak Ibu, bahwa Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik dari kita dibandingkan dengan tokoh-tokoh di perjanjian lama itu. Walaupun mereka telah mengalami kesaksian yang baik dikatakan. Nah, jadi mari kita lihat bedanya antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Itu sangat jauh berbeda. Perjanjian lama berbicara tentang melakukan hukum. Dan melakukan firman Tuhan itu ada dua motivasinya. Dalam Ulangan pasal 28 dikatakan karena ingin diberkati. Ayat 1 sampai 14. Ayat 15 dan selanjutnya hidup dalam kutuk. Artinya melakukan firman Tuhan karena takut dihukum. Begitu. Tetapi apakah kita bisa maksimal mengasihi Tuhan? Dengan karena ingin diberkati, dengan karena takut dihukum, melakukan perintah Tuhan. Enggak. Makanya hukum perjanjian baru. Tuhan telah menyatakan kasih-Nya kepada kita lewat Dia mati 2000 tahun yang lalu. Dia menyatakan cinta kasih-Nya kepada kita. Wow. Kita pun membalas cinta kasih-Nya. Kita pun melakukan perintah-Nya bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberkati, tapi karena mengasihi Tuhan. Nah, jadi dikatakan, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik, tetapi mereka tidak disediakan, mereka tidak digenapi janji Tuhan itu. Walaupun mereka telah mendengar atau mereka bahkan bernubuat. Sebab semua perjanjian lama itu fokusnya kepada Tuhan Yesus. Gitu. Tetapi mereka tidak mengalaminya. Nah, bahkan bagi kita gereja perjanjian baru dikatakan Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Yaitu apa? Kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus dan kebenaran. Tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Tanpa kita mereka artinya tokoh perjanjian lama tidak dapat mencapai kesempurnaan. Sebab apa? Mereka tidak menerima Yesus dan juga Roh Kudus dalam pribadi mereka. Nah, lihat kedatangan Tuhan Yesus dulu itu intinya begini. Waktu orang Yahudi menyampaikan kepada Tuhan Yesus lewat ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka selalu kembali kepada hukum Musa. Bapak kami Musa. Selalu mereka mengatakan begitu. Membanggakan bagaimana hukum Taurat itu. Nah, Yesus ngomong kepada ahli Taurat dan juga orang Farisi. Itu semua hukum Taurat aku yang buat. Nah, Yesus waktu itu memang belum inkarnasi. Dia masih menyatu dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tetapi di perjanjian lama, yang selalu datang kepada Musa, kepada siapa tokoh-tokoh di perjanjian lama, itu Tuhan Yesus. Nah, dia berkata, aku yang buat itu. Aku sudah ada sebelum Musa ada, sebelum Abraham ada. Nah, itu kemarin semuanya, hukum perjanjian lama, hukum Taurat itu tidak bisa kalian genapi. Sementara perjanjian itu harus digenapi kedua belah pihak. Nah, pihak Tuhan telah memberikan janjinya, yaitu Dia akan memberkati kalau pihak yang kedua, yaitu pihak bangsa Yahudi, bisa menggenapi hukum Taurat. Tetapi apa kenyataannya? Mereka gagal semuanya. Lalu inilah yang kubawa, visi dari Bapakku. Nah, itu yang dikatakan tadi. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Bapa bagimu. Yohanes 6 ayat 28-29 itu, yaitu hendaklah kamu
percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Dia itu maksudnya percaya kepada Yesus. Itulah Mesias yang dinubuatkan di sepanjang perjanjian lama. Tetapi mereka menolak Tuhan Yesus. Dan anugerah itu pun sampai kepada kita bangsa-bangsa lain. Kita yang menerima Yesus, kita pun menerima janji-janji Tuhan itu. Jadi hukum perjanjian baru begitu. Perjanjian baru itu adalah perjanjian baru yang telah diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, tetapi bagi mereka yang menolak. Tapi ada juga orang Yahudi yang telah menerima. Nah, apa yang saya katakan minggu kemarin, berarti ada 3. Yang pertama, apakah kita kembali kepada hukum Taurat? Dengan mengandalkan kita taat kepada firman Tuhan, tanpa mengalami kegagalan sama sekali? Atau yang kedua, kita hidup dalam kasih karunia dan kebenaran. Kita percaya kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Nah, sekalipun kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, itu karena ada diberikan iman. Iman di dalam Kristus Yesus. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus Kristus itulah yang hidup di dalamku. Imannya Yesus di dalam setiap kebenaran, di dalam setiap kehendak Bapa. Itulah iman yang kita terima, dan untuk menggenapinya kita hanya percaya saja. Maka kita bisa menggenapi semua janji-janji Allah Bapa. Dan lihat Bapak Ibu, kemenangan Yesus di kayu salib, kemenangan Yesus di Taman Getsemani, itu sudah memenangkan semua pergumulan kita. Waktu Dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Itu artinya apa? Itu artinya apa? Artinya simple. Semua pergumulan kita sudah selesai. Makanya kalau kita ingin mengambil kemenangan itu, kita bergerak dari kemenangan Yesus di kayu salib. Karena Yesus itu telah tinggal dalam kehidupan kita. Dia tinggal dalam bentuk firman. Firman yang dinyatakan oleh Bapa kepada kita. Lalu kita terima iman di balik firman itu. Lalu kita percaya kepada firman itu. Itulah jalan untuk menerima semua janji-janji Bapa. Dan Roh Kudus menolong kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Wow, ini dahsyat. Ini dahsyat Bapak Ibu. Ini dahsyat. Jadi kita jangan mengandalkan ketaatan oleh karena usaha sendiri, kira-kira begitu. Kemampuan diri sendiri. Tetapi ketaatan yang kita lakukan adalah ketaatan karena percaya kepada setiap firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu intinya. Jadi supaya yang ketiga, yang pertama tadi kita kembali ke hukum Taurat apa tidak? Yang kedua kita kembali kepada kasih karunia dan kebenaran. Yang ketiga adalah pencampur adukan. Nah, inilah yang terjadi pada umumnya di gereja-gereja sekarang. Inilah yang terjadi di gereja-gereja pada umumnya karismatik. Pencampur adukan. Sehingga muncul hukum-hukum. Sehingga muncul peraturan-peraturan yang belum tentu hasil daripada persekutuan dengan Tuhan. Nah, waktu tidak lahir dari persekutuan akan Tuhan, itu akan menjadi hukum Taurat. Nah, jadi jujur saja, saya juga sebagai hamba Tuhan sudah melewati ini semuanya, sudah melakukan pencampur adukan. Nah, lihat, waktu kita mencampur adukan, kita akan mengalami kelelahan. Kita akan lelah. Tetapi waktu kita murni mengandalkan kasih karunia dan kebenaran, bukan berarti kita tidak melakukan sesuatu. Lihat, kerjakanlah keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12. Tetapi ayat 13 mengatakan bahwa Allah lah yang mengerjakan. Artinya Allah duluan yang bekerja memberikan firman-Nya,
baru kita menerima iman, lalu merealisasikannya dengan percaya melakukannya. Lalu disitulah kita mengerjakan keselamatan kita. Itu intinya Bapak Ibu. Itu intinya kita mengikut Tuhan. Itu intinya. Jadi bukan bergerak karena iman yang kita buat-buat, tetapi iman pemberian Tuhan. Bukan iman yang kita klaim-klaim. Nah, saya juga sempat mempraktekkan itu dulu ya. Sempat juga mempraktekkan itu sebelum memiliki kendaraan. Karena itu masih yang kita tahu dulu ya. Tapi seiring dengan pertumbuhan rohani kita, saya masih ingat dulu tumpang tangan kalau ada pameran mobil di mall, kami tumpang tangan. Wah, mobil ini nanti, wah begini. Ya, jadi itulah iman. Iman yang bergerak karena diri sendiri. Dan itu juga yang kita terima dari pengajaran dulu. Dan mari kita bertobat Bapak Ibu. Kita kembali kepada hukum kasih karunia dan kebenaran. Malam ini kita dipulihkan oleh Tuhan. Saya mengucap syukur boleh mengerti kebenaran ini. Saya mengucap syukur boleh dikembalikan kepada kebenaran ini. Saya juga boleh mengucap syukur, boleh mengajarkan, mengembalikan cara berpikir jemaat supaya tidak capek kita. Bayangkan kita mengklaim iman menggerakkan Tuhan, iman karena mengklaim-klaim dengan iman sendiri, tetapi kita hasilnya capek. Pada umumnya itu tidak terrealisasi. Tetapi kalau iman dari Tuhan karena perintah Tuhan itu pasti terrealisasi. Kecuali kita menggagalkannya. Dengan apa? Dengan tidak percaya. Dengan tidak mau melakukan perintah Tuhan tersebut. Itu pasti gagal. Tetapi kalau kita dengan benar meresponinya, kita menerima iman itu, kita percaya, lalu kita mengerjakannya, itu pasti terjadi. Sebab tidak ada sesuatu yang dari Tuhan, itu tidak terjadi. Itu pasti terjadi. Tapi jalan-jalannya harus benar. Amin Bapak Ibu. Amin. Jadi mari kita simpulkan perbedaan antara melakukan hukum Taurat. Ya, sekalipun kita berulang kali mengatakan kita tidak lagi melakukan hukum Taurat, mengandalkan kekuatan, tetapi terjadi seringkali pencampur adukan antara perjanjian lama melakukan hukum Taurat dengan hukum perjanjian baru. Saya juga sebagai pemimpin hari-hari ini semakin apa ya? Semakin mencermati. Kalau ada peraturan yang dibuat di gereja, jangan sampai karena peraturan yang bukan hasil persekutuan dengan Tuhan. Ya, saya juga menyadari itu. Saya juga menyadari. Saya semakin hati-hati supaya kita tidak terjebak lagi kepada pencampur adukan antara hukum Taurat dengan perjanjian baru. Amin Bapak Ibu. Katakan sama-sama dulu, merdeka. Jadi bagaimana siaran Zoom kali ini? Lebih enak ya? Lebih enak. Apa kita 1-2 kata yang boleh kita coba dibuka? Coba siapa yang mau meresponi kebenaran firman Tuhan? Dibuka ya. Dibuka mic-nya. Siapa duluan? Yo. Atau mungkin meresponi dengan bertanya, tapi sesuai dengan topik ya, supaya jangan melebar kemana-mana. Ayo. Shalom Papi. Ya, shalom. Iya, memang kalau nggak di-mute ya, ada kadang suara berisik gitu ya. Jadi memang bagus di-mute. Tetapi
kalau saya pribadi ketika saya merespon firman itu, misalnya ada beberapa saudara yang boleh mengikuti Zoom ini, itu bagus. Dalam arti kata, ketika Papi boleh menyampaikan, saya mengimani, saya mengaminkan dari tempat saya, misalnya. Amin. Itu mungkin salah satu keluarga lepas keluarga yang merasa, yes, mungkin dia tadi terhanyut dengan membayangkan akan firman, tapi ketika ada satu orang, amin, begitu kan? Mungkin itu lebih memotivasi sih, Pi, menurut saya gitu. Cuman mungkin takut berisik, takut ini jadinya di-mute semuanya, kan gitu ya. Di-mute semuanya untuk suaranya. Tapi mungkin ada informasi nanti next ke depannya. Ini masukan aja sih, Pi. Kalau diterima, terima kasih. Kalau enggak pun Tuhan baik, begitu loh. Jangan di-mute semuanya, Pi. Karena kita boleh melihat saat Papi boleh menyampaikan kebenaran itu, yang mendengar itu apakah ngeh atau tidak, begitu itu kan bisa kelihatan dia gitu. Itu sih masukan dari saya. Terus ya, cuma saya bisa nangkap maksud Ibu. Cuma kita pastikanlah di rumah jangan berisik gitu ya. Iya. Enggak, kalau maksudnya kalau memang ada suara-suara yang ini mungkin di mute, mungkin punya anak kecil ataupun ada ini langsung di mute sendiri, begitu maksud saya, Papi. Oh iya ya. Iyalah, sekalianlah ini pengarahannya. Sekalianlah ini pengarahan. Jadi minggu depan, hari Rabu minggu depan, kita juga arahkan di ibadah raya nanti supaya bisa berespon, tetapi dijagalah. Kalau ada ribut, ya di mute sendiri. Kira-kira begitu ya. Oke, ada lagi? Ada lagi masukan atau pertanyaan? Nggak ada, pas dulu. Satu lagi, Pi. Oh iya. Mudah-mudahan Tuhan izinkan kapan ya. Masalah apa yang saya tanyakan itu loh, Papi. Pas di hari Minggu. Iya, iya. Saya juga berjuang. Saya berjuang untuk memahami itu gitu loh. Jadi biar saya nanti pas ada sih ini tadi kaitannya kalau yang saya tangkap ya. Cuman next lah kalau ada ini Tuhan izinkan nanti pasti ada jawaban bagi saya pribadi sih, Pi. Iya, Roh Kudus. Tapi masih ingat kan? Iya. Tentang perjamuan kudus kan? Iya, iya, Pi, iya. Jadi nanti kalau pas Tuhan gerakkan sudah mengarah ke situ, kita akan bukakan lah. Siap. Oke. Oma? Mama Johan? Atau juga Mama Marcel? Kalau mau ngomong dibuka mic-nya ya. Coba. Salam pakai. Ayo. Ya. Gak ada? Pas dulu lah. Oh ya. Kalau gitu kita tutup lah ya dengan doa ya. Kita tutup ya. Jadi nanti dipersiapkanlah hari Rabu minggu depan. Oke, mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami bersyukur malam ini telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh meriset kembali Tuhan. Akar permasalahan daripada roh agamawi itu bekerja. Iya, Yesus. Dari perjanjian lama. Dan perjanjian lama telah usang.
Makanya Engkau memberikan perjanjian yang baru bagi kami. Engkau menulis hukum-Mu bukan lagi di batu ataupun di buku, tetapi di dalam akal budi kami. Dan menulisi di dalam hati nurani kami. Supaya kami boleh bertumbuh secara pribadi. Kami boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukan hanya 2000 tahun yang lalu. Tetapi juga dalam hidup kami sehari-hari. Waktu kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami pun menerima iman-Mu Tuhan, pemberian-Mu di dalam setiap kebenaran yang kami terima. Dan kami boleh meresponinya dengan percaya. Lalu waktu kami mengerjakan perintah-Mu, maka kami menerima kasih karunia, yaitu kemampuan ilahi. Amin. Apa yang tidak pantas kami terima, jadi kami terima Tuhan. Yes. Itulah anugerah-Mu, itulah kasih karunia-Mu bagi kami. Yang bekerja lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, berbicaralah terus bagi kami. Supaya kami boleh semakin memahami dan mengenal Engkau. Ya. Lewat mengenal Engkau, Amin. kami boleh bertumbuh. Jadi semakin dewasa mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih, meteraikan firman-Mu Tuhan. Ajari kami Roh Kudus menerjemahkan dalam hidup kami sehari-hari. Ya. Amin. Kami bersyukur berkati umat-Mu Tuhan. Telah mendengarkan baik lewat Zoom maupun lewat Facebook Tuhan. Lewat streaming. Berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. God bless you. Yo, bye semuanya. Terima kasih Yesus. Jangan dimatikan. Hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur Hanya bagimu. Terima kasih yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh kau telah sediakan, kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidup.